Wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Jadi substantif dari hijrah itu adalah fisabilillah. Hijrah itu dilakukan di jalan Allah. Kemudian muhajiran ilallahi wa rasulih. Hijrah yang dilakukan oleh orang-orang yang hijrah itu adalah hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Artinya substantif dari hijrah itu adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi substantif hijrah itu sebenarnya meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi bersabda, wal muhajiru, dan adapun orang-orang yang berhijrah itu, man hajaro, siapapun yang meninggalkan manahallahu anhu, apa-apa yang dilarang Allah daripadanya. Jadi substantif dari hijrah itu, hal yang paling mendasar dari hijrah itu adalah meninggalkan semua yang dilarang Allah. Itulah substantif dari hijrah. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan pembagian hijrah itu menjadi dua bahagian pula. Yang pertama hijrah zahir, yang kedua hijrah batin. Ini sama pemaknaannya dengan hijrah fisik dan hijrah psikis dalam pandangan ulama-ulama yang lain. Dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hakikat hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah hakikat atau substantif dari hijrah. Bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak diceritakan sahabat-sahabat yang laki-laki yang ikut hijrah kepada Nabi. Tapi jarang sekali disebutkan bahwa dalam peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu juga diikuti oleh sahabat-sahabat perempuan. Dan jumlah sahabat perempuan yang ikut hijrah bersama Nabi dari Mekah menuju ke Madinah itu hanya ada 3 orang sahabat perempuan saja. Yang pertama adalah Asma binti Sayyidina Abu Bakar. Asma binti Sayyidina Abu Bakar adalah anak kandung dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau ini oleh Nabi diberikan gelar khusus. Nabi memberikan gelar kepada Asma binti Sayyidina Abu Bakar dengan sebutan Zatan Nitaqoyan. Zatan Nitaqoyan itu artinya pemilik ikat pinggang. Kenapa Asma binti Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu diberikan gelar Zatan Nitaqoyan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dalam keadaan mengandung tua, beliau mengikatkan makanan di perutnya untuk memberikan makan Nabi dan ayahnya Abu Bakar Siddiq yang bersembunyi di dalam gua Sur dengan melintasi padang gurun yang ganas dan banyak hewan buasnya. Jadi kalau seandainya Asma binti Sayyidina Abu Bakar ini tidak mengantarkan makanan dengan mengandung risiko mempertaruhkan nyawa dan dalam keadaan hamil tua mengantarkan makanan untuk Nabi dan ayahandanya,
yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang bersembunyi di Gua Sur, maka Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar berada dalam kondisi yang kelaparan. Maka beliau diberi gelar Zatan Nitaqoyan, pemilik ikat pinggang, karena beliau mengikatkan makanan pada pinggangnya. Pada saat itu beliau dalam keadaan hamil tua dan sendirian. Beliau mengantar makanan dari Mekah ke Gua Sur itu. Kemudian Asma binti Abu Bakar Siddiq ini hijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan hamil, dan anak beliaulah yang pertama lahir sebagai anak hijrah di kota Madinah. Jadi banyak kelebihan Asma binti Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini yang belum terungkap dalam cerita realitas sejarah hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah menuju ke Madinah. Kemudian perempuan kedua yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi dan para sahabat adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nanti setelah suaminya meninggal dunia diambil istri oleh Nabi. Ummu Salamah ini satu-satunya perempuan muslimat yang 2 kali ikut hijrah bersama Nabi. Ummi Salamah ikut hijrah pada waktu Nabi hijrah ke Abysinia. Beliau ikut ke sana. Kemudian pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Ummu Salamah juga ikut hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, melintasi padang gurun yang ganas seorang diri dengan resiko mempertaruhkan nyawa, dan beliau adalah seorang perempuan. Tapi begitulah tekadnya untuk berpindah menuju ke jalan Allah, sehingga tekadnya itu menghilangkan rasa takutnya, meskipun dia harus berhadapan dengan berbagai macam kemungkinan yang bisa membahayakan jiwanya. Kemudian perempuan ketiga yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi dan para sahabat adalah Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi 2 putri Sayyidina Abu Bakar ikut hijrah bersama Nabi dan sahabat meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Hanya ada 3 perempuan itu yang hijrah bersama Nabi dan para sahabat meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika. Itulah kitab yang kami telah menurunkannya kepadamu wahai Muhammad. Litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur. Untuk mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kehidupan kepada cahaya Allah. Biizni rabbihim, dengan izin dari Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kalau kita perhatikan surat Ibrahim ayat 1 ini, maka Allah mengisyaratkan kepada kita, yang pertama, kalau kita ingin hijrah di jalan Allah atau karena Allah, maka pedoman dari hijrah itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Orang yang tidak berpedoman secara penuh dan utuh
kepada kitab Al-Quran itu, maka tidak akan pernah terinspirasi untuk hijrah, untuk berpindah, baik hijrah dalam pengertian fisik maupun hijrah dalam pengertian psikis. Kemudian surat Ibrahim ayat 1 ini memberikan informasi kepada kita bahwa manusia akan bisa hijrah, akan bisa keluar minaz zulumati ila nur dengan satu catatan, bahwa Quranlah yang bisa membuat seseorang itu hijrah. Dan hijrahnya seorang hamba itu kalau tidak berpedoman kepada Al-Quran, dia bisa jadi hanya berpindah minaz zulumati ila zulumatil ukhra. Dia hanya berpindah dari berbagai kegelapan kepada berbagai kegelapan lain. Tapi pada saat seorang hamba Allah berhijrah, di mana pedoman hijrahnya itu adalah Al-Quran, maka dia akan berhijrah minaz zulumati, dari berbagai macam kegelapan, ila nur, kepada cahaya Allah. Jadi ada dua kata kunci. Dasar dari orang berhijrah itu adalah berpedoman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Kata kunci yang kedua, orang yang berhijrah tidak berpedoman kepada Al-Quranul Karim, dia hanya berpindah dari satu kegelapan kepada kegelapan lain, dari berbagai kegelapan kepada berbagai kegelapan lain. Tapi kalau pedomannya itu Quran, dia akan hijrah, dia akan berpindah, dia akan keluar minaz zulumati ila nur, dari berbagai kegelapan kepada cahaya Allah. Dan itu terjadi biizni rabbihim, atas izin Rabb mereka. Kemudian yang terakhir, kita perlu mencermati surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 257. Allahu waliyul lazina amanu. Allah adalah maha pelindung allazina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya hidayah Allah. Ini artinya hanya orang-orang yang berimanlah yang walinya, maha pelindungnya itu adalah Allah. Dan hanya orang yang beriman yang maha pelindungnya Allah itulah yang akan Allah keluarkan dari berbagai macam kegelapan hidup kepada cahaya hidayah Allah. Jadi tanpa iman, orang tidak akan pernah keluar dari kegelapan kehidupannya. Tanpa iman, Allah tidak akan pernah menjadi wali atau maha pelindung atas hamba Allah itu. Oleh karenanya, bagi umat Islam harus benar-benar menjaga imannya, agar imannya itu tidak sampai rusak. Karena iman yang terpelihara itulah yang membuat orang-orang yang beriman itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka hijrah dari berbagai macam kegelapan hidup kepada cahaya Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hijrah. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami makna terdalam dari hijrah itu. Sesungguhnya adalah menjauhi atau meninggalkan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.